Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Burdatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasal kedua, bait ke-23. Wastafrigh ad-dam'a min 'ainin qadim tala'at minal maharim walzam himyatan nadami. Wastafrigh ad-dam'a, dan tuangkanlah olehmu ad-dam'a, air mata, min 'ainin, dari mata, qadim tala'at, yang sungguh penuh, minal maharimi, dari perkara-perkara haram, walzam, dan tetaplah engkau, himyatan nadami, menjaga an-nadam, penyesalan. Ini mulai masuk ke babut taubah. Sebelumnya kan masih mujahadatun nafas, menentang hawa nafsu. Sekarang Imam Busiri mulai masuk ke bab taubat. Ini aslinya beliau radhiyallahu ta'ala anhu menasehati dirinya sendiri. Tapi ya sudah sepantasnya kita ambil untuk diri kita sendiri ya. Jadi urusan taubat itu kembalinya hati kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah terkenal ya, syaratnya taubat ada 3. 1, an-nadam, menyesal. Nah, menangis ini masuknya di sini. 2, al-qal'u, mencabut, bertekad bulat, mencabut, tidak akan melakukan maksiat. Titik-titik. Apa yang ditobati, umpama na'udzubillah, perzinaan. Pertama ya muncul penyesalan. Kedua, bertekad bulat, dicabut itu zina, nggak akan zina lagi. Ketiga, al-azmu alla ya'uda, dia tidak akan melakukan zina lagi di masa-masa mendatang. Janji dia ke dirinya sendiri, ya Allah, saya tidak akan berzina lagi sampai mati. Menangis itu masuk di tadi yang pertama tadi, an-nadam, menyesal. Apa harus menangis? Ya tidak. Ada orang yang memang sulit menangis, ya nggak ada masalah. Yang penting ada nadamnya aja, penyesalan itu. Ada kebalikannya, menangis tapi tidak menyesal. Karena ada itu orang yang terlalu gampang mengeluarkan air mata, bawaannya sudah, tapi hatinya nyesel nggak ada. Atau yang lebih parah lagi, pura-pura menangis, ya percuma. Yang disyaratkan di taubat itu an-nadamu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubatun. Menyesal itu adalah taubat. Tapi bagi rata-rata orang, kalau menyesal ya otomatis menangis kan. Makanya Imam Busiri berkata, tuangkan air matamu sampai habis. Min 'ainin qadim tala'at, mulai kamu akil baligh sampai saat kamu taubat, berapa kali dipakai berdosa mata itu. Beliau ingin mata dipakai dosa berapa kali, dibersihkan dengan menangis karena taubat kepada Allah. Berapa kali? Nggak mungkin. Sebab terlalu banyak
dipakai berdosanya daripada menangisnya. Makanya beliau bilang istifrag, tuangkan sampai habis-habisan air mata itu. Qad imtala'at minal maharim. Ada lagi nasihat dari masyayikhuna urusan ini. Setiap anggota badan yang dipakai berdosa, ya dikira-kira aja. Kira-kira berapa kali ya kita lakukan kebaikan seukuran itu. Kayaknya nggak mungkin ya. Jadi ya untung Allah Ta'ala itu maha dermawan ya. Coba dihitung satu dosa harus satu baca Quran. Mata berdosa sekali, baca Quran satu kali ya. Nggak bisa. Karena dzunub aktsar, dosanya lebih banyak. Ya untung Allah Ta'ala itu maha dermawan. Dosa ribuan kali, taubat sekali sudah habis. Alhamdulillah ala dzalik. Walzam himyatan nadami. Tetap penyesalan itu jangan hilang, dijaga. Ini sulit ini. Biasanya orang kalau sudah berdosa, dia menyesal, taubat, habis, lupa sudah, nanti maksiat lagi. Makanya harus menjaga an-nadam, penyesalan. Caranya supaya penyesalan tidak hilang itu, ya memang harus ada dzikrul dzunub ya. Mengingat dosa-dosa di masa lalu. Apa saja dosa-dosa kita. Itu kadang kan bisa membuat hati kita tersentuh itu. Caranya kita selalu ingat dengan dosa-dosa di masa lalu bagaimana? Ya bukan dengan baca buku harian, enggak. Ya baca kitab aja. Kadang kan kita membaca riwayat Imam Fulan, tobat, jadi ingat dosa sendiri. Kita baca hadis Rasulullah SAW yang membahas, kebetulan membahas dosa yang kita alumni dari dosa itu. Mantan pelaku ingat lagi. Ya, dari ilmu aja, dari muthala'ah kitab, mendengarkan ceramah, nasihat ulama-ulama. Artinya untuk menjaga an-nadam biar tidak hilang, kita harus selalu ingat bahwa kita ini ahli dzunub, ahli dosa di masa lalu. Makanya di Burdah kan selalu itu, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Itu makanya ada begitunya itu sebab Al-Imam Al-Busiri memang menjaga. Ini kalau mau tahu hati Imam Busiri ya ini, beliau selalu menjaga himyatan nadam. Makanya pakai ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Kemudian keluarnya air mata itu juga fadilah yang tersendiri itu. Tadi sudah saya terangkan bahwa keluarnya air mata itu tidak wajib. Yang wajib nadamnya, na'am, itu betul. Lakin orang yang menangis sampai bercucuran air matanya itu fadailnya di kitab-kitab juga banyak itu. Di antaranya siapa-siapa yang menangis lillah ya. Karena Allah Ta'ala, menangisnya orang itu mensyafaati orang-orang yang di sekelilingnya. Kemudian kalau sufiyah itu kan banyak. Kalau buka jundun min junudillah, menangis karena Allah Ta'ala itu salah satu tentara dari tentara-tentara Allah. Buka jundun min junudil haq, menangis karena Allah itu salah satu tentara dari tentara-tentara kebenaran. Kemudian apa lagi? Wala dam'atun kharajat min 'ainika min khasyatillah khairun laka min ibadati 70 sanah. Siapa-siapa yang meneteskan air mata, tapi tetesan air mata ini
keluar karena takut kepada Allah Ta'ala. Lebih baik daripada ibadah 70 tahun dan lain-lain. Malah yang sampai ada satu kaum kan diampuni oleh Allah Ta'ala semua dosa kaum itu karena menangisnya satu wanita yang taubat. Sudah sering saya bahas itu. Cuma saya punya pemahaman, min judillah, kalau ada orang, dasar orangnya memang tidak gampang menangis, tapi di hatinya dipenuhi an-nadam, penyesalan, tetap mendapatkan fadilah itu. Itu kalau paham saya begitu. Kenapa? Karena orang yang menangis tanpa an-nadam, keluarnya tangisan itu kosong dari penyesalan, dari dosa, tidak ada khauf, takut kepada Allah, ya hasilnya nol. Gak ada, malah seperti menipu Tuhan kan, orang yang menangis bukan dari hati. Kalau bahasanya Sayyidina Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, bukaun nisa, tangisan kaum wanita itu. Bercucuran air mata karena memang wanita gampang menangis. Waliyadzubillah. Adapun bukaul auliya atau kalau di kitab dibilang bukaul rijal, itu betul-betul menangis karena khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau tangisan karena senang? Ada orang, saya pernah ketemu itu, orang yang kalau senang menangis. Berapa kali saya ketemu orang yang seperti itu. Jadi ada buka mansya'nya itu, munculnya si tangisan itu karena khauf. Itu sudah saya terangkan tadi fadilahnya. Ada buka karena farah, karena senang. Ya. Buka karena senang ini kalau nisbahnya lillah, ya tetap mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Alhasil kembalinya itu semua al-qalbu, an-nadam, menyesal tempatnya di qalb, di hati. Al-khawf tempatnya di hati. Tangisan itu hanya tarjamah saja. Yutarjimu amma fil qalbi. Menerjemahkan sesuatu yang sedang terjadi di dalam hati orang. Tapi ada juga keterangan menangis itu alamatul ijabah. Alamat kalau orang lagi doa kemudian menangis itu alamat ijabah. Alamatul istijabatid doa. Ada lagi keterangan kalau di Lailatul Qadar itu, kalau saat malaikat Jibril bersalaman dengan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, wa alamatu musafahatihi, itu diantaranya kan menangis. Orang kalau dekat dengan malaikat itu tahu menangis tanpa sebab. Sebetulnya bukan tanpa sebab, sebabnya ada. Apa? Ya gurbul malaikat itu. Dekatnya si malaikat. Mudah-mudahan Allah ja'aluni wa iyyakum minhum nanti Ramadan. Kalau mencari Lailatul Qadar, kalau tahu-tahu kita menangis, loh, kok tahu-tahu saya menangis? Nah, hati-hati itu, barangkali malam itu Lailatul Qadar. Sebab salah satu alamatu musafahati Sayyidina Jibril itu adalah tangisan yang datang dengan tiba-tiba fi layalir Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.